Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi sama saya Didit. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pelanggan atau kepuasan pelanggan. Senang lah pasti ya kalau ada yang berbau-bau kepuasan, satisfied atau alias customer satisfaction. Mau tahu kayak gimana videonya? Ya, jangan kemana-mana. Kita intro dulu. Baiklah, kita masuk ke slide pelanggan. Pelanggan itu adalah raja, jadi selalu belikan yang terbaik buat pelanggan. Ya, jadi apapun mau kesalahannya pelanggan ya, mau komplain apapun ya dia selalu benar. Jadi ya kita banyak-banyak aja minta maaf. Jadi jangan pernah sampai kita kepancing emosi. Karena pelanggan adalah raja. Nah, gimana sih caranya ngepuasin pelanggan? Ini saya akan memberikan tingkatkan kepuasan pelanggan itu dengan beberapa faktor. Ada dari masalah rasa, dari harga, pelayanan, dan kemasan. Apa yang dimaksud dengan rasa adalah kualitas rasa harus baik. Jangan sampai pelanggan kecewa dengan kualitas rasa. Kedua, harga. Harga itu harus kompetitif dengan kompetitor. Jadi pastikan juga teman-teman meriset atau ngeliat kompetitor-kompetitor dari kategori yang sama, apakah harganya kompetitif atau tidak. Misalnya teman-teman jualan nasi goreng, coba lihat di radius 2 kilo, siapa aja yang jualan nasi goreng, apakah harganya kompetitif atau tidak. Ketiga, pelayanan. Berikan kemudahan untuk pelanggan. Jadi contohnya gini, di saat pelanggan pengen beli produk kita, jangan sampai kesulitan. Salah satunya adalah dengan GoFood ini. Jadi kan gampang ya, tinggal buka aplikasi, langsung makanan datang. Lalu buat kemasan. Kemasan buat packaging yang aman dan menarik. Jadi pastikan kemasan itu juga aman, tidak tumpah dan yang lain-lain, bocor atau apa, dan juga menarik. Oke. Nah, kita masuk ke cara menentukan harga jual. Ya. Cara menentukan harga jual itu ada beberapa. Satu, biaya produksi, target pasar, kompetitor, dan kelebihan. Mari kita bahas satu-satu. Biaya produksi. Yang dimaksud biaya produksi di sini atau biasanya teman-teman menyebutnya adalah dengan HPP atau harga bahan baku. Saya ambil contoh satu, misalnya es kopi susu. Ya, es kopi susu tuh misalnya es kopi susu gula aren. Isinya apa aja? Ada kopi, ada susu, ada gula aren, ada kemasan. Kemasan tuh maksudnya plastik cup, ada sedotan, ada es batu. Teman-teman harus dijabarkan dan dihitung dengan baik. Berapa harga kopinya, berapa harga susunya, dan yang lain-lain. Kalau saya biasanya dengan tim itu akan dikali 3, karena itu amannya. Tapi balik lagi ke teman-teman, mau dikali 2 juga boleh. Misalnya, harga bahan bakunya es kopi susu 5.000. Kita sih biasanya akan jualnya 15.000, kita kali 3. Tapi kalau misalnya teman-teman mau jual 10.000 juga silahkan aja. Balik lagi ke individual masing-masing. Kedua, target pasar. Jadi ini tuh juga yang menentukan harga jual. Jadi target pasarnya siapa? Middle ke bawah, middle ke atas. Misalnya teman-teman mau jualan boba. Teman-teman pasti harus bisa nentuin dulu siapa yang akan membeli bobanya ini. Di mall atau di pinggir jalan. Pasti jauh harganya sangat berbeda ya kan. Karena kalau di mall pasti lebih mahal. Nah, kita masuk ke kompetitor. Balik lagi ke kompetitor, kita juga ngecek nih harga jual kompetitor kita berapa. Jangan sampai kita terlalu jauh atau terlalu mahal. Nanti jadinya customer kita akan belinya ke kompetitor. Jadi harus ya beda-beda tipis lah. Nah, ini faktor yang penentunya juga, yaitu kelebihan. Atau kita biasanya nyebut adalah unique selling point. Apa kelebihan dari produk teman-teman? Itu bisa juga jadi salah satu faktor menentukan harga jualnya. Oke? Nah, kita masuk ke fungsinya kemasan. Kenapa sih saya bahas di sini kemasan? Kayak tadi kan di slide sebelumnya ada kenapa kemasan begitu penting. Ya, saya bagi beberapa. Satu, fungsi kemasan itu adalah perlindungan kemasan. Kenapa? Karena biar kemasannya ini tuh melindungi makanan begitu sampai customer itu tidak ada yang tumpah atau tidak ada yang bocor. Bahkan kalau lebih baik lagi, kalau sampai customer makanannya teman-teman itu posisinya tidak bergerak, maksudnya dalam arti kata masih tetap komposisinya seperti itu, tidak ada yang tumpah-tumpah atau berubah. Kayak misalnya nasi kuning gitu, pengennya ya nasi kuningnya di kiri, tempenya di kanan, bihunnya di kanan bawah kayak gitu. Jadi tetap ngejaga seperti itu. Dan kalau misalnya jangan sampai ada yang bocor sambalnya atau apa. Nah, itulah fungsi kemasan, perlindungan dari makanan tersebut. Yang kedua adalah untuk menarik perhatian pelanggan. Kenapa menarik perhatian pelanggan? Contohnya lagi misalnya gini, nasi goreng. Yang satu jual nasi gorengnya cuma pakai kertas nasi dilipat.
Yang satu lagi nasi gorengnya mungkin pakai paper bowl ya, bagus dengan kemasannya unik. Saya pribadi pun atau teman-teman pasti akan melihat, wah ini kemasannya keren banget nih, dan kita akan mau foto untuk di media sosial kita gitu. Jadi itu menarik pelanggan. Lalu media untuk branding. Jadi branding ini juga sangat penting. Jadi kalau misalnya hanya di kertas nasi yang tadi seperti saya bilang ya, kita nggak tahu ini nasi goreng siapa. Tapi begitu misalnya udah di paper bowl, misalnya nasi goreng Mas Didit gitu dengan ada foto sayanya ya kayak gitu, nah, itu udah nge-branding banget. Lalu kita masuk slide berikutnya. Pentingnya update jam operasional buka tutup resto. Ini yang paling sering kejadian dan bahkan masih sering kejadian di kita. Bukan sering sih, tapi pernah beberapa kali. Misalnya kita lagi ada orderan, tiba-tiba dadakan harus 200 porsi gitu nasi kuning. Nah, kita tuh suka, berarti kan udah habis sold out, tapi kita lupa nutup di jam operasional tutup restonya. Nah, itu menyebabkan nanti ada driver datang atau customer datang, bukan datang, maksudnya beli, dan begitu tahu restoran kita udah tutup, atau dalam arti kata sebenarnya kita lagi mengerjakan order yang lain. Itu akan mengecewakan pelanggan. Jadi jangan sampai teman-teman lupa untuk update jam operasional buka tutup restorannya. Nah, kita masuk ke fitur filter resto dengan rating atau promo. Kalau teman-teman lihat di slide-nya di gambar, ini tuh ada filter-filternya. Jadi bukan cuma aplikasi-aplikasi toko sebelah ya, maksudnya kayak Tokopedia kayak gitu-gitu kan ada filter tuh harga gitu-gitu. Sama di GoFood itu juga ada filter-filter seperti itu. Makanya saya suka cerita ke istri atau ke merchant-merchant, teman-teman jangan cuman istilahnya ngoprek-ngoprek Instagram doang atau nge-stalking Facebook ya kan kayak gitu-gitu, tapi sering buka-buka aplikasi GoFood, karena itu fitur-fiturnya itu banyak. Fiturnya itu antara lain ya kayak filter mau harga seberapa, dari seberapa, filter dengan rating, ataupun filter dengan promo. Jadi begitu kita ngeklik filter promo, itu cuman keluar restoran-restoran yang menggunakan promo. Restoran-restoran yang tidak menggunakan promo, dia tidak akan keluar. Atau filter dengan rating, ya misalnya pengen dilihat di layar kan filternya pengen ratingnya 4.5 ke atas. Yang keluar adalah restoran-restoran yang 4.5 ke atas saja. Gitu, yang 4.5 ke bawah nggak akan keluar. Nah, kita masuk ke merchant rating. Apa sih merchant rating? Kalau misalnya teman-teman bisa lihat lagi, merchant rating inilah yang ada tadi itu di gambar itu 4.7, 4.6. Ini yang menandakan bahwa restoran teman-teman itu terpercaya, dalam arti kata dari rasa, kualitas, itu orang ngasih ratingnya 4-5 gitu. Jadi dia makannya 4.7, bisa dilihat di sini ya. Nasi kuning Rumah Naskun dia yang cabang pusat 4.7, yang cabang satu lagi 4.6. Jadi itu patokan juga sih, dan bagus buat kualitas merchant teman-teman. Nah, apa yang mempengaruhi merchant rating? Itu ada beberapa yang saya sebutkan di sini adalah customer rating, yang kedua kelengkapan gambar menu. Customer rating itu yang tadi saya bilang, jadi customer dia pesen dan dia nanti akan kasih rating terhadap produk teman-teman itu. Jadi pastikan juga kualitas teman-teman baik. Yang kedua, kelengkapan gambar menu. Emang ngaruh ya kalau nggak pakai foto atau gambar menu ke merchant rating? Sangat berpengaruh, dan saya ada datanya dan ada buktinya. Satu kejadian teman saya cerita, dia ratingnya dari 4.7 tiba-tiba jadi 4.1 dalam 1 bulan. Kenapa? Ternyata dia mengeluarkan menu baru, tetapi dia tidak pasang foto. Nah, itu dalam sebulan ratingnya dia turun sampai 6. Dan jadi 4.1. Dan susah untuk naikinnya lagi. Jadi teman-teman pastikan kalau misalnya ada menu baru atau produk baru, tolong dipastikan atau dilengkapi dengan foto. Oke. Nah, gimana cara ningkatin rating? Ya, yang tadi kita ngebahas rating adalah salah satunya dengan kayak kasih kartu nama atau kartu atau selebaran atau kertas yang bilang setelah tempel aja di atas packaging kemasan teman-teman, terima kasih sudah membeli di toko kami atau produk kami, boleh bantuannya untuk memberikan rating bintang 5 ya. Jadi bukan hanya di Tokopedia atau yang lain-lain aja yang ngasih rating, sama di GoFood juga kita ngasih rating. Kenapa? Karena customer itu sampai sekarang masih sering kejadian, bahkan saya pun begitu makanan datang kita yang langsung makan, boro-boro ngasih rating, biasanya suka lupa. Nah, si kartu dan kertas pemberitahuan inilah yang mengikatkan pelanggan atau customer kita buat ngasih rating, karena itu sangat berpengaruh. Karena rating tuh perhitungannya algoritmanya cukup lama kalau nggak di ini, dan dia 2 hari gitu atau 3 hari dia hilang biasanya. Gitu. Sayang kan kalau yang harusnya misalnya ratingnya bintang 5 dia bisa naikin, tapi si customer dia lupa. Ya kan? Karena biasanya muncul lagi setelah customer mau pesan lagi. Itu. Oke deh. Sudah sampai babak penutup alias terima kasih. Nah, gimana teman-teman? Kalau teman-teman masih bingung sama video yang saya buat ini, boleh cantumkan di kolom komentar ya, jangan sungkan-sungkan.
Tapi ya kalau bisa sharing-sharingnya juga ya gitu. Jadi jangan, maksudnya bukan jangan, tapi mau nanya apa juga boleh aja. Oke, dan saya kalau boleh pesan, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah, karena kita tahu kondisi lagi kayak gini, ya apakah toko teman-teman atau merchant teman-teman lagi drop, ya jangan pernah mengeluh dan jangan pernah menyerah. Kenapa? Satu, kita harus selalu bersyukur. Satu, teman-teman kita masih diberi kesehatan untuk bisa berjualan dan bahkan masih sanggup berjualan. Banyak di luar sana yang brand-brandnya atau merchant-merchantnya tutup karena sudah tidak kuat. Gitu. Baiklah teman-teman, kalau teman-teman suka sama video ini, boleh bantu like, share, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya, jadi kalau ada video-video berikutnya teman-teman akan tahu. Saya Didit, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.